Perhatikan, inilah bulan, kalau mau ditambah, kita gunakan isim mausul, misalnya, atau kama qala, dzalika syahrul ladzi yaghfulu anhu nas, itulah bulan yang istimewa, yang kebanyakan orang mulai lupa dengan keistimewaannya. Oke? Baik, sampai satu titik ini. Jadi ada yang istimewa di bulan Sya'ban. Lalu dijelaskan oleh Nabi, baina Rajab, ya, baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa harus didetilkan lagi? Padahal kan sudah tahu. Kenapa Nabi detilkan lagi? Kan sudah tahu letaknya setelah Rajab. Ini ingin memberikan kesan, kata sebagian ulama, bahwa umumnya nanti ada orang-orang yang fokusnya ke Rajab. Isra Mi'raj misalnya kan, ya, diperingati, diikuti, dipahami tentang sholatnya, diamalkan, dikaji. Banyak peringatan Isra Mi'raj. Sampai masuk Sa'ban pun masih peringatan Isra Mi'raj. Gitu ya. Apakah salah? Tidak. Tidak ada masalah untuk mengkaji itu. Ya, yang jadi catatan dari Nabi adalah ketika Rajabnya banyak kita fokus kepadanya, lupa terbawa suasana itu ke Sya'ban, lupa dengan keistimewaan Sya'bannya. Sehingga ketika masuk Sya'ban, hanya menunggu Ramadan. Persiapan ke Ramadannya tidak dikaji dan disiapkan. Itu yang dimaksudkan Nabi. Nabi langsung kasih contoh. Salah satunya adalah Sya'ban itu adalah momentum terbaik yang disiapkan untuk memberikan kebiasaan yang baik bagi diri kita guna menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Salah satunya apa? Memperbanyak amal soleh supaya amal itu bisa dibiasakan di Ramadan. Itulah keutamaan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, pembiasaan amal soleh itu, kata Nabi, itu langsung ditampilkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampilkan. Biasanya kan cuma dicatat ya. Ya, kalau Sya'ban langsung disampaikan. Jadi setiap hamba ya disampaikan oleh para malaikat, diangkat, turfa'u fihil a'malus salihah ila rabbil alamin. Demikian hadisnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal saleh di bulan Sya'ban itu bukan sekedar dicatat. Langsung diangkat catatannya, langsung ditampilkan saut-sautan di hadapan Allah. Sehingga komen Nabi, saya ingin amal saya ketika disebut di hadapan Allah dalam keadaan beramal yang baik. Begitu dibaca, Nun, ya Allah, hambamu Kevin sedang baca Quran, Masya Allah. Ya. Nun, disampaikan tuh kan, bisa disampaikan, itu bulan Sya'ban. Ya Allah, hambamu si fulan meningkatkan sholatnya. Allah sudah tahu bahkan sebelum dikerjakan. Tapi itu untuk memberikan kesan kepada kita. Kenapa hadis itu diungkap? Untuk memberikan motivasi kepada kita. Nah, rahasia yang ketiga, ternyata pembiasaan di bulan Sya'ban ini akan membuat kita semakin konsisten beramal di bulan Ramadan dan memasukinya dalam keadaan baik. Jadi kalau kita tidak punya kesiapan di bulan Sya'ban ini, satu, fisik nggak siap. Itu poinnya. Dua, kondisi kita nggak baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Nabi mencontohkan, mengajarkan, dan menunjukkan kurikulum Ramadan. Sejak bulan Sya'ban. Kegiatan apa saja, program apa saja yang bisa dibuat menjadi kurikulum, supaya kita bisa catat orang sekarang, nanti catatan itu dibawa saat masuk Ramadan. Dan punya target. Sehingga nanti tidak bingung, tahu malam mau ngerjain apa. Pagi ngerjakan apa, siang melakukan apa, targetnya berapa, begitu caranya. Materi hari ini insya Allah kita akan membahas yang spesial. Kita menunda sejenak untuk dilanjutkan pembahasan tafsir Juz' Amma. Insya Allah setelah Idul Fitri. Nah, sekarang kita akan persiapkan dulu dengan sunnah kajian di bulan Sya'ban, mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Karena demikian sunnahnya ketika sampai di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW memberikan contoh persiapan sebelum masuk ke bulan Ramadan, yang dengan itu pula spirit puasa itu dimulai. Jadi informasi penting yang pertama, turunnya ayat tentang puasa. Perintah puasa itu diturunkannya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Ya, turunnya di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-6 atau ke-7 Sya'ban itu? 8 ya. Ke-7 kan Rajab, ke-6 Jumadal Akhirah. Bulan Sya'ban, bulan ke-8. Harinya kalau pengen detil, harinya hari Senin.
Baik ya, hari apa? Senin. Bulannya Sya'ban, bulan ke-8. Tahunnya tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi memasuki tahun kedua di Al-Madinah Al-Munawwarah di bulan yang ke-8 Sya'ban di hari Senin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Sampai di sini penting dipahami bahwa apa kaitannya? Kan orang sering baca terjemahan dengan tafsir. Tapi sedikit sekarang yang membahas korelasi ayat ini, hubungan ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Apa hubungannya? Apa keterkaitannya? Ternyata salah satu hikmahnya adalah turun perintah ini sebulan sebelumnya agar umat Islam itu bisa diberikan bimbingan oleh Nabi untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke bulan Ramadan. Satu, ada adaptasi secara fisik. Jadi orang-orang yang belum terbiasa puasa, ya, yang mungkin belum bisa beradaptasi, apalagi selama sebulan penuh berpuasa, kan tubuh kita itu punya pola metabolisme yang menyesuaikan. Kalau tidak dibiasakan sebelumnya, kaget, ya, bisa-bisa nanti wudhunya kumur-kumur pakai sirup gitu kan, yang bermasalah tuh. Ya. Oleh karena itu penting ada pembiasaan terlebih dahulu. Ini nanti juga menjadi fikih untuk satu mu'alaf misalnya yang baru masuk Islam, yang belum terbiasa puasa penuh. Jadi nanti latihannya bukan di Ramadan, latihannya di bulan Sya'ban. Termasuk anak-anak yang menjelang baligh, anak-anak kecil ya, atau yang mau baligh pas Ramadan tahun ini dilatih di bulan Sya'ban. Jadi ketika dia baligh dan masuk Ramadan itu sudah penuh, tidak sampai zuhur lagi. Ya, tapi sampai maghrib. Ya, jadi latihannya satu secara fisikal, ada adaptasi di bulan Sya'ban. Karena itulah kemudian dalam satu hal Nabi dikonfirmasi oleh seorang sahabat bernama Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim nomor hadis 2357. 2357. Ketika beliau bertanya, "Aw kama qala ya Rasulullah, lam araka tasumu." Awasnya dalam satu riwayat atau dalam satu tafsiran sunnatan kama tasumu Sya'ban. Ya, paham? Tidak. Ya Rasulullah, beliau bertanya, "Lam araka tasum." Saya tuh jarang melihat Anda, memperhatikan Anda menunaikan puasa sunnah itu ya sebanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, jadi poin pertama, sahabat itu dalam setiap tindakannya, tutur, perilaku, akhlaknya, itu seling memperhatikan Nabi. Karena memang pedoman utamanya jelas. Quran surah ke-33, Al-Ahzab di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau dalam satu riwayat, Qalun dan Warsh dari Nafi' iswatun hasanah. Ya, jadi bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Ada qudwah, ada uswah, itu berbeda. Ya, kalau qudwah itu satu bentuk keteladanan yang diikuti kita akan jadi baik. Jadi ada satu bentuk keteladanan, bila diikuti kita pun akan mendapatkan aura kebaikannya. Jelas ya? Oke. Tapi kalau uswah adalah bentuk keteladanan yang bila diikuti kita mendapatkan kebaikannya dan dalam saat yang sama kita pun menjadi teladan untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti semua yang melekat pada Nabi, baik sifat, sikap, perilakunya, bukan hanya akan merubah kita menjadi orang baik, tapi saat yang bersamaan kita juga akan menjadi teladan bagi orang sekitaran kita. Nggak percaya silahkan. Ya. Dari yang kecil-kecil, karena itu harakatnya bisa dibaca dengan kasrah. Riwayatnya dari Qalun, Warash, dari Imam Nafi' Al-Madani. Imam Nafi' Al-Madani itu badannya tinggi besar. Kalau dari Madinah itu biasanya ibu rambutnya keriting atau lurus? Kulitnya putih atau hitam?
Bibirnya tipis atau tebal? Ya terserahlah. Imam Nafi' Al-Madani itu secara fisik, secara ideal, mungkin orang melihatnya tidak biasa. Tapi inilah kuasa Allah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Secara fisik, itu tinggi, kulitnya hitam, bibirnya tebal. Pendengarannya bermasalah. Tidak terlampau jelas kalau mendengar. Tapi perhatikan bagaimana Al-Quran memberikan sebuah aura yang mengangkat seorang hamba menjadi begitu istimewa. Imam Nafi' Al-Madani ini bisa melihat kesalahan orang dalam membaca Al-Quran dan mengetahuinya hanya sekedar melihat gerakan bibirnya saja. Imam Nafi'. Dan yang kedua, setiap beliau berbicara dan mengeluarkan kata, itu keluar bau harum di lisannya. Itu Imam Nafi' Al-Madani. Itu bagaimana Allah memuliakan dengan kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya sifat begitu. Makanya mohon maaf kalau saya selalu cerewet kalau terkait dengan Al-Quran. Bukan apa-apa. Karena ingin sekali kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Al-Quran itu. Tidak ada tempat, waktu, mau pakai intro atau tidak ya, gitu. Nah, tidak ada tempat, waktu, bahkan figur yang melekat dengan Al-Quran, kecuali merubah semuanya jadi yang terbaik. Saya ambil contoh begini, Quran itu turunnya malam atau siang. Malam itu langsung berubah suasananya, penuh dengan berkah dan keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Bahkan diabadikan di Al-Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Nah, ini poinnya. Lailatul Qadri khairum min. Karena itu malamnya pakai ta. Jadi lail itu malam, ketika ditambah ta, lailah, artinya ada yang istimewa di malam itu. Kalau hanya lail, itu malam standar, waktu standar. Ya, lail, al-lail, ya surah al-lail. Jamaknya layali, turunannya lili, lela, leli, itu lail, malam. Kan saya sering bilang, ibu leli, ibu malam, gitu ya. Kemudian turun. Yang ditugaskan malaikatnya siapa? Jibril. Saat Jibril menerima mandat untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu naik status langsung jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Harinya hari apa? Jumat. Dan Jumat langsung berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Bahkan nanti punya keutamaan di surah ke-62. Nabi yang menerima siapa? Muhammad SAW. Dan langsung mendapatkan keistimewaan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Turunnya di mana? Mekah. Langsung berkah tempatnya. Hijrahnya kemana? Ke Yathrib dulu. Kapan jadi Madinah? Ketika Quran turun di situ. Gitu. Tadinya Yathrib. Ya, suasananya tertinggal, kotor, monopolinya, pasarnya rusak. Ketika Al-Quran turun merubah. Artinya apa? Al-Quran itu turun dimanapun, dalam suasana apapun, itu pasti akan merubah pemiliknya menjadi lebih baik. Itu poinnya. Karena itu orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, ulama menyimpulkan hal pertama yang lahir dari dalam dirinya adalah perubahan pada yang lebih baik. Jadi kalau menghafal Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ciri khas pertamanya bukan berapa banyak yang dihafalkan. Tapi ciri khasnya dari sekian banyak yang didapatkan itu, berapa yang mampu merubah kita menjadi lebih baik. Itu ditemukan di Quran surah 35, Fatir, di ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas itu di mushaf. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ayatnya. Dan itu keutamaan terbesar. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ya, ada penghafal Quran itu ada 3 golongan kata Allah. Golongan yang zalim, dia hafal tapi tidak merubah dirinya. Ya, dia hafal al-ikhlas, qul huwallahu, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Nah, itu disebut golongan zalim. Dia hafal la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela, tapi dia mencela. Ya. Dia hafal la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, enggak boleh bikin hoax. Tapi dia gibah. Saya tidak Ustaz, bagus. Enggak seperti ibu itu tuh, ibu itu mah kalau itu sama. Ya kan? Nah, itu sederhana tapi dalam sekali gitu ya. Tapi dalam. Nah, biasanya ciri khas pertama itu ahli Quran itu kesimpulan ulama ya. Itu hadir kelembutan. Satu.
Kalau ahli hadis nanti hujjah. Kalau ahli fiqih meningkat intelektualnya. Jadi tidak ada materi dalam pelajaran ilmu-ilmu Islam kecuali membentuk kepribadian kita. Itu dahsyatnya. Ya, orang belajar matematika cuma jadi pintar menghitung. Menghitung pintar, tapi belum tentu memperbaiki kepribadian. Di Islam itu, makanya sering saya agak rewel tuh kalau bisa sekolahkan ke pesantren, tapi pesantren yang benar. Karena semua turunan ilmu dalam Islam itu membentuk karakter. Gitu. Dan semua judul bukunya itu ada maknanya. Nah, supaya tidak terlampau kita jauh dalam muqaddimah, karena ini kita belum mulai, ini masih pembukaan. Ini masih pembukaan. Ya, karena itu sahabat tahu semua yang melekat pada Nabi itu karena sifatnya ada iswah yang kecil ataupun yang besar, uswah itu pasti menjadi teladan. Ya. Praktekkan keluar dari sini cara senyumnya Nabi misalnya. Cara senyumnya aja itu sudah membuat aura yang berbeda. Para sahabat, kembali ke hadis tadi, para sahabat itu nyaris semua aktivitasnya dilakukan dengan standar mengamati perilaku Nabi. Sampai kebiasaan Nabi tahu. Dan itu viral. Yang paling menarik, Bapak Ibu, bukan hanya orang dewasa, sampai anak kecil pun pengen tahu kebiasaan tidur Nabi. Nanti kita akan bahas rinci ketika masuk pembahasan tarawih. Ya, nanti 2 jam lagi. Ya, nah, jadi Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengamati kenapa setiap Sya'ban itu Nabi puasa. Ya kan? Maka apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas." Perhatikan, inilah bulan, kalau mau ditambah kita gunakan isim mausul misalnya, wa kama qala dzalika syahrul ladzi yaghfulu anhu an-nas. Itulah bulan yang istimewa, yang kebanyakan orang mulai lupa dengan keistimewaannya. Oke? Baik, sampai satu titik ini. Jadi ada yang istimewa di bulan Sya'ban. Lalu dijelaskan oleh Nabi, baina Rajab, ya, baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa harus didetilkan lagi? Padahal kan sudah tahu Usama bin Zaid mengatakan, saya tidak melihat Anda banyak menunaikan puasa sunnah sebanyak yang Anda tunaikan di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi detilkan lagi? Kan sudah tahu letaknya setelah Rajab. Ini ingin memberikan kesan, kata sebagian ulama, bahwa umumnya nanti ada orang-orang yang fokusnya ke Rajab. Isra Mi'raj misalnya kan, ya, diperingati, diikuti, dipahami tentang sholatnya, diamalkan, dikaji. Banyak peringatan Isra Mi'raj. Sampai masuk Sya'ban pun masih peringatan Isra Mi'raj. Gitu ya. Apakah salah? Tidak. Tidak ada masalah untuk mengkaji itu. Ya, yang jadi catatan dari Nabi adalah ketika Rajabnya banyak kita fokus kepadanya, lupa terbawa suasana itu ke Sya'ban, lupa dengan keistimewaan Sya'bannya. Sehingga ketika masuk Sya'ban, hanya menunggu Ramadan, persiapan ke Ramadannya tidak dikaji dan disiapkan. Itu yang dimaksudkan Nabi. Nabi langsung kasih contoh, salah satunya adalah Sya'ban itu adalah momentum terbaik yang disiapkan untuk memberikan kebiasaan yang baik bagi diri kita guna menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Salah satunya apa? Memperbanyak amal soleh supaya amal itu bisa dibiasakan di Ramadan. Itulah keutamaan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, pembiasaan amal soleh itu kata Nabi, itu langsung ditampilkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampilkan. Biasanya kan cuma dicatat ya. Ya, kalau Sya'ban langsung disampaikan. Jadi setiap hamba ya disampaikan oleh para malaikat, diangkat, turfa'u fihil a'malus salihah ila rabbil alamin. Demikian hadisnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal saleh di bulan Sya'ban itu bukan sekedar dicatat. Langsung diangkat catatannya, langsung ditampilkan saut-sautan di hadapan Allah. Sehingga komen Nabi, saya ingin amal saya ketika disebut di hadapan Allah dalam keadaan beramal yang baik. Sya'ban beda. Ibu bapak baca Al-Quran di bulan Rajab, dicatat. Satu hurufnya berapa? 10 kalau ikhlas. Ya. Gitu kan? Nun, lumayan 10. Ya. Kalau ikhlas. Gitu kan? Tapi Rajab tidak. Begitu dibaca, Nun. Ya Allah, hambamu Kevin. Ada Kevin di sini. Hambamu Kevin sedang baca Quran. Masya Allah. Ya. Nun, disampaikan tuh kan. Misal, disampaikan. Itu bulan Sya'ban. Ya Allah, hambamu si fulan meningkatkan sholatnya. Allah sudah tahu bahkan sebelum dikerjakan.
Tapi itu untuk memberikan kesan kepada kita. Kenapa hadis itu diungkap? Untuk memberikan motivasi kepada kita. Allah sudah tahu sebelum dikerjakan. Saat dilakukan sangat memahami. Tapi itu disampaikan kepada kita supaya kita yang tidak tahu termotivasi dengan pengetahuan itu. Itu maksudnya. Nah, rahasia yang ketiga, ini saya buka Sya'bannya dulu. Rahasia yang ketiga adalah ternyata pembiasaan di bulan Sya'ban ini akan membuat kita semakin konsisten beramal di bulan Ramadan dan memasukinya dalam keadaan baik. Memasukinya dalam keadaan baik. Karena memang ketika ayat ini diturunkan, seperti kemarin Jumat saya sampaikan dalam khutbah yang telah diupload itu di YouTube, iman orang Islam terbagi pada 3 golongan. Berapa golongan? Yang tipis, yang standar, dengan yang kuat. Dan ketiganya dibuka dengan huruf satu saja, ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran dan membuka perintah panggilan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Huruf panggilan itu ada 14 dalam bahasa Arab. Ini santri atau mahasiswa yang ngaji, kalau nanti ngaji nahu, gramatikal bahasa Arab, misalnya ingin cari syarah di kitab Alfiyahnya Ibnu Malik, syarah Ibnu Aqil, cari yang tahqiqnya Muhyiddin Ad-Darwishi. Itu bagus sekali, 2 jilid. Jilid pertamanya ketika masuk bab nida, itu nanti ada catatan kaki, disebutkan ada 14 jenis huruf panggilan, huruf nida. Ada a, ada aya, ada wa, ada ya, dan seterusnya. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu, yaitu ya, 361 kali. Kenapa? Karena ya satu-satunya huruf yang mencakup semua fungsi huruf panggilan ini. Linida'il qarib, nida'il mutawassit, wal ba'id. Ya, dia difungsikan memanggil jarak yang dekat, jarak menengah, plus jarak yang jauh. Kalau ini ditempelkan pada suasana iman, saya detilkan begini ya. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran memanggil objek yang dekat, menengah, atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan pesan. Haknya tanbih berfungsi mengingatkan orang yang diberi pesan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu mencakup semua tanpa kecuali. Objeknya, laki-laki, perempuan, besar, kecil, punya kedudukan, tak punya kedudukan, kaya, cukup, semua tanpa sekat. Jadi kalimat ini kalau ingin diterjemahkan dengan tafsir, bunyinya begini. Hei semua pemilik iman tanpa kecuali. Walaupun aku tahu kualitas imanmu itu berbeda. Ada yang imannya tipis, sehingga terasa jauh dariku. Ada yang imannya standar, dia biasa-biasa saja. Ya, ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku. Kalau dikaitkan dengan puasa tuh begini, ya. Kalau iman tipis itu begitu dekat ke Ramadan, ya cepat amatnya Ramadannya. Nah, nanti belum mulai puasa, udah nunggu berapa hari puasanya, kapan bukanya, kapan sahurnya. Ya. Iman standar itu begitu tiba ya dijalani begitu saja. Masuk Ramadan ya masuk. Biasa saja, begitu puasa ya puasa. Tarawih ya tarawih. Iman kuat itu, saking dekatnya hubungannya dengan Allah, bahkan baru selesai Ramadan, sudah menunggu Ramadan berikutnya. Sudah berdoa. Dia biasakan untuk menjemput, menyambut Ramadan. Bahagia sekali. Ya. Masya Allah, perbanyak doanya, kegembiraannya ditebarkan, bahkan ingin mengajak orang-orang itu, kalangan demikian. Saat masuk Ramadan, suasana itu akan terasa. Ini pun yang sekian banyak datang misalnya, atau yang mendengar ceramah ini, akan terasa kita itu berada di mana posisinya. Ya. Kalau dikaitkan dengan sholat, karena kalimat iman pertama, konfirmasi pembuktiannya sholat. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu bisa dicek saat dengar adzan. Saat dengar adzan. Ya, di Quran surah 8, Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu bisa dicek kata Allah. Gimana ngeceknya? Kalau disebutkan nama Allah, nanti ada getaran frekuensi iman di hatinya. Kapan disebutkan? Diperdengarkan di telinga itu. Telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Jadi diperdengarkan lewat adzan. Dan kalimat pertama yang disebutkan dalam adzan lafaz apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kedengaran kan? Nah itu begitu mendengar itu, konfirmasi frekuensi iman itu langsung ada di hati kita. Ya, gelombangnya itu kuat. Itu gelombang iman dalam hati. Beda-beda. Kan di hati itu ada gelombang iman, gelombang kasih, gelombang cinta, gelombang takut polisi gitu ya, ada kan. Kalau pelanggaran kan dari jauh tuh ngelihat polisi sudah terasa kan gelombangnya gitu ya. Ya kan? Nah, itu kan beda dengan gelombang iman. Ya, lain-lain.
Baik. Jadi ada beberapa hal yang tidak sama. Nah, orang merespon adzan itu juga ada kaitan dengan iman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, An-Nisa ayat 103. Orang beriman itu kata Allah, itu bisa dinilai dalam mengenal waktu sholat. Ya. Subuh tadi jam berapa? 4.40, 4.43, 4.42, 4.45. Ya, nggak apa-apa. Artinya tempatnya berbeda-beda. Terjadi perbedaan pendapat itu kan. Ya. Kalau 4.45, Allahu Akbar, 4.45 dipanggil, 4.45 dia sadar. Wah, sudah adzan, saya harus siap-siap. Nah, itu iman standar. Oh, belum kuat, Mas. Belum kuat. Itu standar. Ya. Anda masuk kuliah jam 7, datang jam 7, standar kan? Iya. Kalau datang jam 6, hebat. Datang jam 3, keterlaluan. Datang kuliah jam 7, datang jam 3 kan? Gitu. Nah, orang dipanggil 4.45, dia jam 3 sudah bangun. Dia siap-siap. Warming up dulu supaya subuhnya sempurna. Tahajud dulu, istighfar dulu. Subuh, mantap. Iman kuat. 4.45 dipanggil, 5.44 baru sadar. Dan gak ingat sholat tuh. Kalau gak diingatkan tipis. Nah, yang mau saya katakan adalah kalimat ya di situ memberikan sebuah statement yang tegas. Bahasa tafsirnya gini. Aku tahu iman kalian itu kualitasnya beda-beda. Tapi dengan rahmatku, ya, dengan rahmatku, inilah yang sering menginspirasi beberapa ulama memberikan komentar. Rahmat Allah itu dianugerahkan melimpah di pembuka Ramadan. Dengan rahmatku, aku menginginkan semua hambaku meningkat imannya dan semakin dekat kepadaku. Maka diturunkanlah perintah kutiba alaikumus, diwajibkan engkau menunaikan puasa, yang dengan puasa ini spesial. Imanmu aku akan naikkan levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang tipis jadi tebal, yang menengah jadi semakin dekat, yang dekat semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya pembuka ayat Ramadan dengan ya, dan mukjizatnya adalah saat membuka Ramadan, amal Ramadan dibuka dengan rahmat Allah, semua orang Islam itu semangat menunaikan ibadah di awal pertama Ramadan. Catat. Kalau nggak percaya silakan. Ini malam pertama tarawih akan penuh Masjid An-Nur ini. Silahkan kalau nggak percaya. Itu yang banyak membantu rahmat Allah. Cuman huruf ya aja tuh. Ya datang semua. Tapi awal yang nggak biasa ke masjid bisa saf pertama itu. Tapi jangan selalu disimpulkan begitu ya. Ada saf pertama kata Ustadz nih kan. Yang nggak biasa pegang mushaf itu bisa khataman. Ya, itulah dahsyatnya. Tapi awal Ramadan. Ya kan? Kan semakin tengah pertengahan Ramadan terjadi kemajuan kan, safnya maju gitu, ya kan? Semakin akhir semakin maju kan. Nah itu bagaimana mempertahankan suasana awal Ramadan sehingga sama dengan pertengahan, sama dengan akhir, bahkan semakin meningkat. Karena rahmat itu terus di awal, terus di pertengahan sampai akhir, bahkan semakin meningkat. Jadi yang awalu rahmat, awsatu maghfirah, akhiru itqum minan nar, ya itu hadisnya bermasalah. Ya, bermasalah, dhaif, bahkan ada yang menyimpulkan hadis palsu. Yang bermasalah itu sanad. Jelas ya? Karena sesungguhnya bertentangan dengan sifat Ramadannya. Awalnya rahmat, pertengahannya semakin meningkat rahmatnya, akhirnya semakin meningkat juga. Di awalnya ada maghfirah, di akhirnya ada maghfirah, pertengahannya ada maghfirah. Semua sifat itu ada. Bahkan pembukanya jika dilakukan dengan benar. Ini rahasia pertama yang saya berikan. Catat ini di antara kita. Jadi kalau kita baru mendapat malam pertama Ramadan saja dan benar amalnya, itu semua dosa kita digugurkan langsung oleh Allah. Nanti saya turunkan, nggak cukup dengan amin, kita bahas dulu nanti. Ya, nanti saya turunkan sampai ke doa-doanya. Ya, jelas sampai sini? Nah, kalau jelas mari kita akhiri kajian kita. Masuk. Nah, jadi kalau kita tidak punya kesiapan di bulan Sya'ban ini, satu, fisik nggak siap. Itu poinnya. Dua, kondisi kita nggak baik. Bukan kita, maaf ya. Kondisi orang yang akan ke Ramadan itu nggak baik. Saya nggak mau ikutan maksudnya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Nabi mencontohkan, mengajarkan, dan menunjukkan kurikulum Ramadan. Sejak bulan Sya'ban. Kegiatan apa saja, program apa saja yang bisa dibuat menjadi kurikulum supaya kita bisa catat orang sekarang. Nanti catatan itu dibawa saat masuk Ramadan. Dan punya target. Sehingga nanti tidak bingung, tahu malam mau ngerjain apa.
Pagi ngerjakan apa, siang melakukan apa, targetnya berapa, begitu caranya. Ya. Bukan sahur, tidur lagi. Habis subuh, tidur lagi. Kerja singgah ke musola, tidur. Nah kan, nunggu buka. Gitu. Yang diandalkan hadis palsu kan, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, hadis palsu. Jelas. Walaupun maknanya ada yang benarnya. Jika disandingkan dengan maksiat. Orang tidur itu berpahala ketika diniatkan menghindari maksiat. Oh gitu ya. Ayo tidur. Tapi kalau saya sedang ngajar Anda tidur itu maksiat. Jelas. Nah sekarang di titik inilah pentingnya kita mengetahui kurikulum Ramadan. Maksud saya kita paham kenapa kita bikin judul itu. Dan ini bagian dari sunnah Nabi. Supaya kita bisa beradaptasi dan menyiapkan diri sebelum masuk ke Ramadan. Baik, sekarang kita mulai inti kajiannya. Jadi tadi mukaddimah ya untuk membuka. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW memberikan satu pedoman yang menjadi kurikulum ibadah bagi setiap insan beriman untuk dioptimalkan di bulan Ramadan. Di antara kurikulum itu adalah sebagai berikut. Boleh nanti dicatat satu-satu ya. Yang tidak sempat bawa catatan, boleh juga disimak kembali melalui rekaman yang sekarang kita live bahkan insya Allah. Silahkan satu kita urutkan. Meningkatkan sholat. Saya ulang, meningkatkan sholat. Saya letakkan nomor satu karena nanti itu memang amalan pertama yang akan kita kerjakan di paket Ramadan. Dua, tulis dulu poin-poinnya, baru setelah itu kita kemudian detilkan. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Tiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Sudah? Keempat, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kelima, memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Sudah? Ya. Mari kita detilkan. Yang pertama meningkatkan salat. Yuk kita urut ya supaya ada pointer pembahasan kita yang terukur. Nanti di akhir pun saya berikan informasi yang insya Allah cukup detil untuk diungkap. Satu, oh, mohon maaf, meningkatkan salat. Meningkatkan salat. Poin pertama adalah jumlah rakaatnya. Kalau ditingkatkan itu kan nambah kan? Naik ya? Baik. Jumlah rakaat. Dan oke. Kedua, prioritasnya dari sekian rakaat yang bisa dikerjakan itu yang prioritas itu yang mana? Baik ya? Yang ketiga, yang keutamaan terkait dengan Ramadannya. Jadi di antara sholat-sholat ini, nanti ada sholat yang prioritasnya terkait dengan jumlah rakaat. Dari yang jumlah rakaat yang jadi prioritas ini, ada keutamaan apa di dalamnya? Kemudian, teknisnya seperti apa? Lalu, doa yang melekatnya apa? Nah, sampai segini. Sudah? Jelas? Baik. Kita mulai pembahasan kita. Karena yang kita siapkan adalah peningkatan khusus untuk bulan Ramadan, maka apa yang akan kita siapkan ini adalah jumlah rakaat salat yang memang kita akan coba betul optimalkan saat masuk di bulan Ramadan. Ada jenis salat itu ditunaikan dua bagian. Ada siang, ada malam.
Dan memang jenisnya begitu. Ya, kalau tidak siang itu malam. Siang itu fasenya dimulai dari sejak subuh sampai dengan nanti penutup ke maghrib. Begitu malam isya sampai ketemu subuh lagi. Nah, yang paling standar dari siang dan malam ini yang bisa kita optimalkan itu ada 40 rakaat. Yang paling standar. Berapa rakaat? Yang paling standar. Satu adalah yang tidak bisa tambah kurang. Bilangannya harus segitu, tidak bisa dikurangi, dikurangi berdosa, ditambah bid'ah, tinggal pilih. Ya. Jumlah rakaatnya 17. Nama sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Oke. Yang mengoneksikan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan Allah, baik di luar ataupun di dalam Ramadan. Ini standar untuk menunjukkan pentingnya sholat ini. Saat terkoneksi, maka nomor sambungnya 24434. 24434. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17 rakaat. Nanti kita akan bahas apa keutamaan sholat fardu di Ramadan dengan di luar Ramadan. Nanti ada perbedaan standar. Paham? Baik ya. Saya percepat dulu sehingga nanti saya khususkan ini pada sholat sunnahnya. Sholat dan ibadah lain yang dikerjakan di bulan Ramadan itu naik statusnya di sisi Allah. Jelas? Bahkan dari segi pahalanya. Jika ditunaikan benar karena Allah, itu minimal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengacu pada pemahaman hadis qudsi di Al-Bukhari Kitabus Shiyam, hadis yang kedua itu, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Standar Ramadan ketika ikhlas meninggalkan makan karena Allah, meninggalkan minum karena Allah, meninggalkan syahwat karena Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasanya betul ikhlas karenaku, maka ukuran pahalanya bukan yang standar lagi kata Allah. Aku yang langsung kasih. Kalau standar biasa 10. Dari mana taunya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mampu mengerjakan perbuatan baik bernilai ibadah. Jadi perbuatan baik yang bernilai ibadah singkatnya disebut hasanah, gampangnya begitu. Contoh kita sholat itu namanya hasanah. Ya, Ibu Hasanah harus sholat tuh. Ya. Karena hasanah itu nama lain dari apa? Sholat. Tahu dari mana? Quran surah 11. Surat apa? Hud. Ayat berapa? 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat ya dari mulai salat siang sampai dengan salat malam itu tadi saya katakan siang dan malam yang pokok khususnya. Innal hasanat, sungguh salat-salat ini kalau dikerjakan benar ibadahnya, maka salat disebut dengan hasanah. Sekali salat, hasanat kan jamak dari hasanah. Sekali sholat, sekali hasanah, itu poinnya 10. Kalau tadi kita sholat subuh, ya itu dituliskan 10 kebaikan. 10 itu jangan begini ngitungnya. 1, 2, 3, terlalu sedikit. Ya, itu kalau kita ngaji hadis Muslim, padanannya begini. Masuk masjid dengan niat ibadah. Ya, dan yang di area sekitarannya ini, yang tidak bisa masuk, dia duduk di tempat yang bisa dia dapatkan. Itu pahalanya baru datang, belum apa-apa. Itu sudah 25 kebaikan di hadis Muslim. 25 itu bagaimana? Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Itu belum ngapa-ngapain. Baru datang, baru Pak duduk tahiyatul masjid itu belum dilakukan, baru datang. Baru datang, tapi dengan niat ikhlas untuk ibadah. Bukan update status. Ya. Makanya sering kan saya di awal ingatkan, coba ikhlaskan dulu hatinya gitu supaya dapat itu. Nah, sholat sekali dikerjakan dapat 10. Jadi kalau enggak sholat tuh pasti rugi. Makanya sifatnya memaksa supaya kita untung. Itulah rahmannya Allah kepada kita. Allah tuh sayang karena itu dipaksa supaya kita nggak rugi. Itu poinnya. Jadi cara melihatnya begitu. Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sih mesti sholat ya Allah? Coba perdengarkan di telinganya tuh 5 kali dalam sehari. Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses, kau bahagia, kau beruntung. Saya paksa itu supaya engkau dapatkan falah. Jadi kalau sudah didengar 5 kali sehari nggak paham juga, dengan cara apa lagi diperdengarkan? Dan kalimat itu tidak pernah berhenti 24 jam. Itu yang menjadikan waktu sholat itu terasa ada bedanya jaraknya. Ya, dari sini ke Bintaro kurang lebih ada 1 menit. Dari Bintaro ke Serpong kurang lebih 1 menit. Terus ternyata sedunia itu 24 jam nggak pernah berhenti lafaz adzan. Dan itu nggak ditemukan dimanapun.
Dan itu bukan buatan manusia, ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Di mana ada panggilan iman untuk ibadah, 24 jam gak berhenti, dan detil perputarannya seperti itu sempurna. Dan itu bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah. Dikajinya kan pakai hitungan. Ya kan? Detil sekali. Itu dari mana itu? Yang seperti itu. Nah, itu sifatnya demikian. Karena itu, kalau ditunaikan dengan berjamaah, dikali lagi 27. 10 kali 27. Kalau ditunaikan di masjid, kali lagi 25. Berapa banyaknya? Makanya rewel kan? Kerjakan jamaah, kerjakan di masjid. Supaya apa? Ketika bagian dari laki-laki perwakilan keluarga dapat sesuatu, menjadi syafaat untuk keluarganya. Paham sampai sini? Maksud saya, kita memahami agama itu seperti itu, sehingga tidak menjadikan ibadah sebagai beban. Sebagai motivasi. Jadi kalau ibadah itu dipahami sebagai beban, rasanya tinggal nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, masih enak tidur kok adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan udah ya Allah, zuhur kok asar gitu. Tapi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, kunci kebahagiaan saya datang nih. Labaik ya Allah, sami'na wa ata'na, datang. Udah, dulu begitu. Allahu Akbar, gemetar. Ali gemetar. Ya. Tiba panggilan yang kalau terdengar gunung-gunung sadar, gunung bisa meledak. Saking dahsyatnya, saking rahmannya Allah itu sampai gemetar, nangis tuh. Saking merasakan cinta kasih Allah itu. Ya. Sami'na wa ata'na. Itu poinnya. Nah, Ramadan kali 10 lagi. Kali 10 lagi dari yang biasa. Jadi jangan sampai terlambat. Saya katakan terlambat, apalagi nggak sholat. Apalagi tidak sholat. Jadi begitu sholat ditunaikan, ikhlas karena Allah, di bulan Ramadan, itu potensi pahalanya dikalikan 10 lagi dari hari yang biasa. Tunaikan di masjid, kalikan 25, berjamaahnya kalikan 27, kan ada orang ke masjid juga nyusul, sholatnya sendirian, itu kan? Nah, maka usahakan sholat berjamaah. Karena itu kalau ada jamaah masbuk, ya datang dan terlambat sudah selesai. Ya, Bapak kenapa masbuk? Saya sih Mas Soleh sebenarnya gitu, cuman karena tadi pacet jadi masbuk. Nah, itu nggak usah banyak perdebatan. Satu orang bantu jadi imam supaya jadi jamaah lagi. Itu fikihnya begitu. Ya, bukan digunjingkan tuh lihat tuh itu masbuk terus tuh. Nah, bukan. Anda jadi imam untuk dia supaya sifat jamaahnya terjaga. Paham ya? Oke, ini poinnya. 24, 4, 3, 4. Catat. Ya, 1. 2, kan baru 17. Salat di luar fardu, selain fardu, selain yang wajib. Namanya apa? Nafilah. Nafilah. Salat nafilah. Jamaknya nawafil. Babun nawafil. Ya, jamaknya nawafil. Nafilah itu artinya gini, satu tambahan, tapi membuat yang pokok jadi terlihat indah, eksotis, dan semakin sempurna. Contoh, ekor sapi itu di bahasa Arab disebut nafilah. Baik ya? Kira-kira kalau sapi tanpa ekor hidup tidak? Hidup, biasa saja kan? Tapi begitu ada ekornya kelihatan lebih sempurna kan? Ya kan? Nah, ada sholat yang ngekor, sholat fardu. Ya, kita nggak tunaikan sholat itu pun sah sholat fardunya. Tapi kalau dikerjakan sholat itu, dia menutup ruang-ruang yang kosong di sholat fardu. Yang kurang sempurna, yang lalai saat sholat, takbir pertama fokus betul sholat, begitu rakaat kedua ingat kreditan, betul kan? Ingat jemuran belum diangkat musim hujan. Nah itu yang nutupnya itu ini, nafilah, nawafil. Maka optimalkan dulu yang melekat dengan yang fardu supaya bebannya ringan. Kalaupun dianggap sebagai beban, tugas, itu ringan. Karena nempel dengan yang fardu. Waktunya nggak terlalu jauh. Dan orang umumnya banyak menunaikan. Ya, karena nempel dengan yang fardu, berurutan. Runtut. Jadi ada yang sebelum fardu, setelah fardu, runtut tuh. Runtut, bahasa Arabnya tertib. Ditambah tambahan rotib. Jamakkan rawatib. Jelas? Tambahan bagi yang pokok. Yang pokok itu, ya, kalau orang dapat gaji itu pokok, disebut dengan ratib, tambahan. Ya, tambahan pokoknya disebut ajrun lahum ajrun ghairu mamnun. Pemberiannya ujrah, yang nempel ke situ disebut rawatib. Maka inilah sebabnya disebut dengan sholat rawatib. Hukumnya bukan fardu untuk menegaskan supaya tidak memaksakan diri pada kondisi yang tidak memungkinkan. Hukumnya sunnah itu apa sih? Sebentar, ada sunnah dalam ilmu hadis, ada sunnah dalam usul fiqih, ada sunnah dalam fiqih, ngajinya begitu. Oke? Nah, pengertian sunnah nanti dalam hadis beda dengan pengertian sunnah dalam fiqih.
Ya, kalau dalam hadis itu bedanya sunnah dengan hadis. Hadis ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin. Paham? Tidak. Semua yang dilekatkan pada nabi, semua disandarkan pada nabi, baik perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan, perilaku beliau, ya kan? Semua yang dilekatkan pada beliau itu disebut hadis. Jelas? Tapi kalau beliau kerjakan itu secara langsung, kan ada yang dikatakan tapi nggak dikerjakan. Ada. Ada yang ditetapkan tapi Nabi nggak melakukan. Nabi menetapkan hukumnya boleh, tapi Nabi tidak melakukan itu. Ada. Contoh bab makanan. Makan daging dob. Dob. Ya. Hewan di padang pasir itu yang seperti biawak gitu ya. Ada orang menyebut kadal Arab dan sebagainya gitu. Ya, itu yang cepat jalannya, itu dob namanya. Dob. Nabi nggak makan itu. Nggak makan. Tapi Khalid bin Walid, panglima perang, membawa itu. Setelah dimasak, selesai dihidangkan di hadapan Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi nggak makan. Komen? Tidak. Ya. Apakah like, dislike juga? Belum tentu juga. Maka Khalid mesti menguji. Diuji, dimakan oleh beliau, Nabi diam. Tidak melarang, tidak juga menyarankan. Dalam ilmu usul fiqih disebut takrir, namanya ketetapan. Nabi yang membolehkan. Sebab kalau itu haram, langsung bilang, Lid, jangan Lid, haram. Gitu kan? Orang kita lah begitu kan, ya, kalau nyingkatnya. Ya. Jangan, itu haram, tapi dibiarkan. Itulah takdir namanya. Diam itu tanda setuju. Dan nanti kaidah ini diterapkan di bab nikah, Bu, dalam lamaran. Kalau anak ibu dilamar, ingin memberikan jawaban kepastian, jawab, jangan diam. Ketika diam dianggap setuju. Itu betul, maka muncul kaidah itu di usul fikih. Ya, viral sekali. As-sukutu alamatu heeh. Ya. Diam itu tanda setuju. Nah, itu kaidah. Ya. Nah, kenapa Nabi nggak makan? Sederhana, persoalan selera. Kalau ada kambing, kenapa harus makan? Bob. Ya kan? Karena selera saja. Kenapa Khalid mesti memaksakan diri untuk mencoba di hadapan Nabi? Karena Khalid ini jenderal perang. Tugasnya banyak keluar. Dan tidak setiap keluar menemukan kambing guling. Ayam tangkap, ayam panggang, ayam macam-macam. Tidak ketemu. Ini nanti jadi hukum rumus bagi pasukan-pasukan khusus yang berjuang. Kalau nggak ketemu kambing, nggak ketemu ayam, gimana hukum makanan seperti itu? Muncullah nanti hukum qiyas namanya. Paham sampai sini? Nah, ini dalam. Nah, inilah dalam hadis. Jadi tidak setiap yang hadis disebut sunnah. Sunnah itu kalau Nabi mengerjakan secara langsung dan nanti ditunjukkan punya dua sifat yang boleh kita ikuti, yang tidak boleh kita ikuti. Yang boleh kita ikuti sunnah makan, bab makanan lagi. Ya, misalnya idza quddimat ta'am, ya, maka jika hidangan itu dihidangkan di hadapan kita, kul biyaminika, khudz biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut nama Allah sebelum dimakan. Sebut nama Allah sebelum diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian di Al-Bukhari. Paling singkat bismillah. Bismillah itu paling singkat, gitu. Ya, kalau mau dilengkapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah, begitu diikuti dituliskan pahala dan turun cinta Allah. Ada yang Nabi kerjakan dalam hidupnya, tapi kita nggak boleh ngikuti. Maaf Bu ya, jangan terlalu sensitif. Misal pernikahan Nabi dengan berapa istri? 11 istri, 1 milkul yamin, tidak berlaku bagi Anda. Jelas? Dah jangan terlalu jauh, baik kesini lagi. Ini jumlahnya ada 12 yang sunnah di bab usul fikih. Saya terangkan lagi, masuk ke fikihnya. Apa itu sunnah secara fikih? Secara fikih itu bila dikerjakan dapat pahala. Perhatikan definisinya. Bila dikerjakan dapat, tak mampu mengerjakan karena alasan yang jelas, udzur syar'i, maka tidak mengapa. Saya kurang sepakat dengan definisi begini. Bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaannya, kenapa Anda tinggalkan ketika Anda mampu melakukannya? Ya. Maka kalau ingin lebih dalam, dikerjakan dapat pahala, tak mampu mengerjakan karena alasan yang dibenarkan syariat, maka tidak mengapa. Nah, maka itulah sunnah. Didahulukan kalimat sunnah ini karena ada motivasi pahala. Karena memang psikologi orang ke depan itu ngejar pahalanya. Motivasi orang itu selalu mendapatkan jawaban begini, saya dapat apa kalau mengerjakan itu? Ya kan? Ya kan? Saya kalau kesini dapat apa? Maka ulama mempopulerkan nama sunnahnya dibandingkan dengan nafilahnya supaya memberikan kesan kalau Anda kerjakan ada pahalanya loh, gitu. Karena itu yang dikenal sholat sunnah, bukan sholat nafilah. Nama yang dipopulerkan. Kenapa?
Karena umumnya karakter orang-orang ke depan lebih ngejar pahalanya untuk menunaikan ibadahnya. Untuk motivasi. Maka ada 12 rakaat jenis yang sunnah ini yang sifatnya rawatib. Baik. Detilnya. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu teknisnya bisa 2 kali 2 kali. 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat kemudian salam. Bisa 4 sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Ya, ada ulama mendetilkan tasyahudnya terakhir aja gitu. Untuk membedakan dengan yang zuhurnya. Jelas? Ya, ada ulama mendetilkan lagi, tidak apa-apa, kan itu bergantung pada niatnya. Justru setiap 2 rakaat itu tasyahud untuk menunjukkan kesan bahwa jumlah minimal rakaat itu 2 gitu. Jelas? Itu tinggal pilihan saja, yang penting tahu dasar ilmunya. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? Nah, 2 rakaat setelah maghrib. Baik, 8. Oke. 2 rakaat setelah Isya. Awas, kalau bisa optimalkan sebelum tarawih, ba'diyah Isya dulu 2 rakaat. 10 ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Kalau kita kerjakan di bulan Sya'ban sekarang. Ini latihan. Optimalkan itu, maka amal itu ditampilkan di hadapan Allah. Lalu berlaku jaminan kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya. Kalau ini konsisten sampai meninggal. Sampai meninggal. Ya. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an qabla adh-dhuhri rak'ataini ba'daha rak'ataini ba'da al-maghrib rak'ataini ba'da al-isya rak'ataini qabla as-subhi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya. Siapapun yang mampu menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardu dari siang sampai malam. Tadi telah kita jelaskan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, konsisten sampai wafat. Maka akan dibangunkan untuknya dengan amalan itu satu istana di tepian surga. Dan semua yang meriwayatkan hadis ini, termasuk istrinya Nabi SAW, sampai ke para sahabat, itu langsung komennya begini. Saya sejak mendengar hadis itu dari Nabi, langsung saya kerjakan dan saya jaga sampai saya wafat. Anda bisa bayangkan. Itu di luar Ramadan. Ketika Ramadan, kalikan lagi pahalanya 10 kali lipat. Jelas ya? Baik. Selain nanti yang ini, rawatib ini punya pahala khusus menyempurnakan, menutup yang kurang-kurang di sholat fardu. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk, yang nutupnya ini. Jelas? 12 tambah 17 berapa? 19. Sisa berapa? 29, sisa 11. 11-nya inilah yang sholat malam. Ya, masih ingat tadi malam itu apa bahasa Arabnya? Lail. Sholat ketemu lail jadi apa? Sholatul lail. Sholat lail atau qiyamul lail. Lail itu nama lainnya qiyam lail. Ini yang saya kotaki. Karena ini yang dimaksudkan turunan prioritas, punya keutamaan, teknisnya bagaimana, doa apa yang menyertainya. Ya, karena ini yang khusus di bulan Ramadan. Baik ya? Yuk kita ambil dulu ayatnya tentang sholat ini. Yang terkait dengan paket Ramadan dulu ya. Karena Ramadan itu satu paket, siang dan malam. Malamnya puasa, malamnya sholat. Jelas? Ya, jadi kalau Anda puasa saja, sah puasanya. Tapi tidak mendapatkan keutamaan malamnya. Tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Kenapa saya katakan tidak mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan Ramadan? Karena kalimat Allahnya jelas dalam firman-Nya di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 187. Lihat ke ujungnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ada? Ayo, kalau di pembuka kan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malamnya. Maksud malam di situ ada paket puasa. Paket Ramadan maksudnya. Kalau puasanya yang menahan diri dari lapar, haus, tidak makan, tidak minum,
menahan diri dari syahwat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, dimulai dari sejak subuh, berhenti di maghrib. Awas, Nabi yang lakukan, Nabi itu, Nabi ya, Nabi loh. Bu, Nabi. Ya. Orang paling soleh, Rasul paling tinggi, paling istimewa, puasanya sampai maghrib. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena nanti ditemukan ada golongan yang sampai isya. Jadi jangan terlampau soleh. Ya. Sampai apa? Maghrib. Nah, yang lail malamnya adalah penyempurna dari paket puasa. Apa itu? Ibadahnya satu, sholat. Jelas ya? Ibadahnya apa? Sholat. Nah, sholatnya sholat apa? Sholatnya lail. Sifatnya nanti punya sifat. Nah, ini yang kita detilkan. Inilah pembahasan yang mahal, yang jarang diungkap. Baik, apa keutamaan pertamanya? Al-Bukhari, nomor hadis 37. Sudah? Hadis Muslim, nomor hadis 759. Kita pakai hadisnya dulu. Al-Bukhari, nomor hadis 37. Hadis Muslim, nomor hadis 759. Periwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan langsung informasi A1 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan kalimatnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Man qama ismun mausulun, man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Konjungsi kata sambung menunjuk objek yang sifatnya personal tapi berlaku umum. Jadi cara menghadapi kata man itu begini. Kalau Nabi katakan man, siapapun ya. Siapapun. Itu artikannya begini. Rasakan hadis itu Nabi sedang bicara untuk kita secara personal. Itu cara memahaminya. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan man qama ramadhana, saya baca itu. Maka bawa ke suasana personal. Dipersonifikasi namanya. Saya katakan seakan Nabi mengatakan kepada saya pribadi. Hei Adi Hidayat. Hei fulan, hei fulana. Senang kan kalau kita mendengar itu seakan Nabi kan bilang ke kita. Ya, siapapun. Saya agak menghindari terjemahan barang siapa. Kan sering itu ada man barang siapa gitu kan. Nah, saya tuh suka agak bingung sampai sekarang. Karena saya tidak tahu itu barang punya siapa. Gitu ya. Jadi agak enak diterjemahkan siapapun. Tanpa pandang siapa dia. Statusnya, siapapun dia. Qama ramadhana. Dia menunaikan. Qama itu jelas menunjuk kepada sifat sholat. Ya, qama turunannya aqama. Aqama turunannya yuqimu. Yuqimu jamaknya yuqimuna. Kalimat yuqimuna pertama kali di Al-Baqarah ayat 3 disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Turunannya aqim perintahnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surah 17 ayat 78. Jamaknya aqimu. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi turunan kata itu ketika ada qama, aqama, yuqimuna, itu jelas menunjuk pada perintah isyarat kesempurnaan sholat. Karena itulah sebelum sholat ada iqamah. Aqama, yuqimu, iqamah. Cuma disingkat orang kita dengan komat. Komat. Ya. Nah, jadi orang Arab itu kalau nyingkat, itu kalimatnya masih utuh. Adi Hidayat ya, nyingkatnya di depan. Ya Adi, ya Syekh Adi gitu kan. Masih utuh kalimat awalnya itu. Aqama yuqimu iqamah. Aqim, iqamah. Ya kan? Orang kita kan luar biasa. Cepat padat menangkap sesuatu. Ya, di sini di, ya kan? Ya. Mamat sini mat, tuh kan? Oke kan? Iqamat, komat ya. Jelas ya? Enggak apa-apa, yang penting paham kan tidak dosa. Ya. Allahu akbar. Iqamah. Nah, iqamah itu bukan pertanda masuknya waktu sholat, bukan. Pertanda masuknya waktu sholat itu azan. Iqamat itu adalah pertanda supaya mengkhusyukkan diri sebelum sholat dimulai. Pertanda nih sholat mau mulai, makanya qad qamatis sholat, qadnya litaqrib. Qad itu ada litahqiq, ada takkid, ada takrib, ada. Takrib itu mendekatkan sesuatu pada hukum. Qad qamatis sholat, sholat sudah mau dekat nih, sudah mau dikerjakan sekarang, siapkan hatimu, siapkan dirimu, khusyukkan keadaanmu, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena ketika kamu takbir, sekarang kamu begitu, saat kamu takbir, setan mulai dinas. Betul. Kan sering saya katakan pada Anda, khanzab itu 1 dari 9 setan. Itu begitu dia bertugas, dimulainya saat mulai takbir, tangan diangkat, lisan berucap Allahu Akbar, baru dia mulai tugas. Ingat ini, ingat itu, kata Nabi itu. Tugasnya begitu, cuman bawa ingatannya semua yang tidak ingin kita ingat. Nanti ceramah saya sekarang Pak, itu saat duhur muncul lagi. Begitu ibu takbir muncul tuh. Allahu Akbar, keluar ini semua. Padahal nggak ada agenda untuk mengingat.
Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Udah nggak usah dikomen tuh kalimat Nabi. Kalimat Nabinya begitu. Makanya ada iqamah supaya mengondisikan diri. Nah, setiap kata iqamah artinya kesungguhan untuk menata diri supaya optimal menunaikan ibadah. Sholat malam dibuka dengan kalimat man qama. Nabi seakan memberi pesan, ini sholat nggak main-main, istimewa, paket Ramadan, menunjukkan kesempurnaan, ada keunggulannya khusus. Karena itu kalau menunaikan sholat ini, tunaikan dengan kesungguhan, jangan main-main. Serius. Kata qama menunjukkan kesungguhan. Serius. Allahu Akbar. Nanti kita bahas. Jadi bukan ajang adu kekuatan. Dan bukan ajang adu keras-kerasan. Amin, amin. Kan? Nah, ini contoh kan. Ya, bergembira iya, tapi harus pada tempatnya. Bergembira sebelum sholat iya. Begitu sholat, hadirkan kehusyuan. Kan ada katanya konon orang mau mu'alaf tuh bertimbang-timbang lagi karena merasa nggak kuat nih kalau begini gitu. Dia lihatnya pas orang tarawih ternyata adu kekuatan gitu ya. Nggak tahu kalau bercanda di belakang gitu ya. Nah itu yang kemudian dari jauh sudah diingatkan. Kalau pengen dapat keutamaannya, benar salatnya, tunaikan dengan apa? Serius. Man qama ramadhana, khusus Ramadan. Tidak di waktu lain. Jadi Anda salat malam ini, nggak dapat keutamaan ini. Oleh karena itu kenapa kita prioritaskan ini? Karena ada keutamaan. Khusus Ramadan. Man. Maaf saya pakai rokah aja biar cepatnya. Qama Ramadhana. Khusus Ramadan. Salatnya ditunaikan malam hari. Waktunya ba'da Isya. Imanan wahtisaban. Dikerjakan karena imannya. Standar puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi salatnya karena imannya. Ya, iman. Iman itu sudah pasti tautannya satu, lillah, karena Allah. Karena itu kalimat salat itu diikat dengan yu'minuna bil ghaib. Yang punya sifat ghaib itu Allah. Ya, dalam konteks diimani untuk mengabdi beribadah. Malaikat punya sifat ghaib, punya sifat iman, iman kepada malaikat, tapi tidak diibadahi. Jelas? Karena itu kalimat iman bil ghaib dengan ibadah, Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Salat malamnya ini, khusus malam Ramadan, dia tunaikannya betul-betul dia niatkan lillah untuk ibadah karena Allah. Ini fokus kedua, ikhlas. Bukan karena imamnya siapa. Walaupun itu mempengaruhi. Tapi nggak usah dibahas. Kalau memang nasibnya dapat imam demikian, sudah. Ya, sudah. Panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat semua, amin. Tungguin. Yasin. Pasrah kan? Panjang nih, tawakal aja. Mungkin dengan bertawakal itu ada kemudahan. Allahu Akbar. Gitu. Ada kan yang begitu ya bacaan. Nah, tapi motifnya begini. Motifnya betul-betul karena Allah. Maaf, sekarang tantangan ini tidak mudah. Kenapa saya ungkap sekarang? Karena tidak mudah. Sekarang serba online. Serba online. Para imam juga hati-hati tuh. Imam hati-hati. Saya tuh paling tidak nyaman dan tidak menginginkan ketika ngimami itu direkam. Paling susah. Makanya seringkali saya tolak. Dan paling nggak enak kalau sedang imamin itu direkam. Dalam sholat ibadah yang sedang kita kerjakan. Bagi saya pribadi ya, tapi kalau memang tugasnya harus direkam ya nggak ada masalah. Kayak Imam Masjidil Haram terekam gitu kan. Tapi itu kan tidak rekaman langsung di depannya. Ya kan? Nah orang sekarang langsung naruh kamera di depannya tuh. Dan kita nggak tahu itu live. Dengan repot gitu. Nah enggak, itu bergantung ke pribadi masing-masing. Tapi poinnya adalah jaga keikhlasan itu. Jaga. Itu poinnya. Kalau ingin apa? Ingin keutamaannya. Kalau ingin menggugurkan kesunahannya, selesai. Tunaikan, selesai. Tapi ingin mendapatkan keutamaannya, standarnya, lakukan karena Allah. Karena motivasi ibadah itu cuma 3 nanti. Hadis pertama di Al-Bukhari. Bab yang pertama, Badul Wahyi. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi, kalau ada orang ibadah termasuk nanti sholat malam Ramadan, motifnya 3. Ada yang ingin menyempurnakan ibadahnya, ada yang cari dunia yang kedua. Dunia itu banyak nanti kesannya. Bisa niatnya memang hanya untuk pertemanan, membahas proyek sambil tarawehan. Kan? Bisa untuk nanti sambil lunasin utang.
Bisa sambil jualan di masjid yang paling rame gitu kan. Ya, tapi niatnya bukan tarawehnya, yang penting jualannya lah laku gitu kan. Bisa untuk update status, ketemuannya di Istiqlal gitu kan. Di sini imamnya luar biasa. Begitu datang ceklik, malam ke-13 di Istiqlal. Ya kan? Nah, itu yang berbahaya. Atau yang modus, awim ro'atin yang kihuha, cari jodoh. Oh, ini Nabi sudah mengungkap, artinya mungkin terjadi. Kan yang akhwat-akhwat mencari, itu imamnya Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan hari ini imam di masjid, besok imam di rumahku. Ya. Kukira hari Minggu, ternyata hari Rabu gitu kan. Kukira dia menunggu, ternyata dia cari yang baru. Dah. Dah. Sehat, Mas? Doing good? Baik. Astagfirullah. Man qama ramadhana imanan. Iman. Jadi itu maknanya ikhlas. Kedua, wahtisaban. Sambil koreksi diri. Sambil koreksi diri. Evaluasi. Jadi sambil ingat. Makanya tadi ada iringan taubat. Ya, saya kasih isiannya dulu ya. Saya kasih isiannya. Saya supaya cepat, nanti saya ambil poin-poinnya karena kita tinggal 15 menit lagi untuk kita selesai. Sudah. Sudah. Nggak akan berpengaruh, Ibu mau mau ya, nggak akan berpengaruh. Sudah, tawakal aja, sudah ya. Hadisnya di At-Tirmidzi, rawinya ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini satu infonya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Perhatikan detil ini ya, perhatikan. Ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan kurang lebih 2210 hadis. 2210 hadis. Dan itu banyak sekali terkait dengan aspek teknis ibadah, selebihnya aspek keperempuanan. Jadi kalau para ibu ingin mendalami tentang perempuan muslimah yang sejati, banyak carilah hadis-hadis dari beliau ini radhiyallahu taala anha. Di antara sekian hadis teknis ibadah mengatur tentang sholat malam. Nah, yang saya kasih isiannya dulu sebelum ke teknisnya. Ya Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Beliau tidak mengatakan ya zauji, wahai sayangku, wahai suamiku, tapi ya Rasulullah. Inilah cerdasnya beliau. Jeniusnya beliau. Sampai ulama meriset tentang beliau. Tidak banyak orang tahu perempuan sekarang, bahkan beliau itu pakar di bidang kedokteran. Tafsir, hadis, fikih, riwayat, pengajar utama, mufti perempuan, dan ahli kedokteran. Karena saya mendalami meriset tentang profil beliau. Dan yang paling menarik adalah kejeniusannya ketika ditimbang oleh para ulama. Diberi komentar begini, kalau semua perempuan yang pintar disatukan ilmunya di dunia, tetap tidak akan mengungguli kepintaran Sayyidah Aisyah. Dan inilah hikmahnya kenapa Allah kan, memberikan isyarat kepada Nabi untuk menikahi Sayyidah Aisyah ini, dipersiapkan mewarisi ilmunya Nabi. Bukan kebutuhan seksual. Dipersiapkan mewarisi ilmunya Nabi. Itu dasar pokoknya itu. Sehingga yang diriwayatkan dari Nabi ilmu semua. Dan yang paling penting adalah ilmu sanad untuk perempuan. Karena perempuan tanya ke laki-laki itu sungkan. Tapi kalau sesama perempuan, tentang masalah haid, tentang masalah nifas, tentang masalah macam-macam, tentang masalah maaf jenabah dan sebagainya, itu lebih mudah diterangkannya. Itu rahasianya. Maka ketika memanggil ya Rasulullah, ini memberikan kesan bahwa ilmu ini diharapkan terwariskan bukan untuk pribadinya saja, tapi untuk umat Nabi di masa depan sampai kapanpun. Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma'akul. Kalau saat malam itu aku ibadah dan merasakan aura malamnya ini beda, terasa seperti malam Al-Qadar. Karena nanti ada ciri-ciri. Apa yang harus aku katakan? Oke, apa yang harus aku katakan? Maka quli, kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk tunggal fa'fu anni, kalau untuk banyak, untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu fa'fu anna. Jelas? Oke. Kapan malam Al-Qadar itu? Nah, tidak ada yang tahu. Yang paling gampang kata para ulama, kalau pengen dapat saya ajarin ijazah nih satu. Ini rahasia kedua. Ini di antara kita aja nih, begini nih. Sebelum habis waktunya. Kalau pengen dapat malam Al-Qadar, dan ini insya Allah dijamin 100%, insya Allah dapat. Insya Allah. Kalau pengen dapat,
hidupkan setiap malam Ramadan. Jangan tinggalkan malamnya. Walaupun kita kerjakan 15 menit. Walaupun kita kerjakan 30 menit. Jadi rumus ini dipakai dalam setiap sholat malam. Malam itu kan dimulai dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Gitu. Sampai ke ujung malam nanti. Memang tanda-tanda munculnya itu terasanya nanti begitu agak tengah malam terasa. Tapi kan turunnya malam. Jadi malam itu dimulainya dari ba'da isya. Ini yang jarang dikupas. Ya. Makanya tadi saya katakan penting Sya'ban untuk latihan supaya aura Ramadan sampai akhir stabil. Stabil kita kejar. Bisa turun di awal, bisa turun di tengah, bisa turun di akhir. Walaupun banyak turun di akhir untuk motivasi kita supaya kita kencangkan ikat pinggang, di hadisnya begitu. Maka dikejar dengan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu artinya memusatkan diri supaya fokus ibadah, peluangnya makin banyak. Apakah yang tidak i'tikaf dapat malam Al-Qadar? Dapat kalau dia menghidupkan malamnya. Bahkan ada orang i'tikaf itu nggak dapat malam Al-Qadar. Kenapa? Karena tidur dia di malam itu. Itu. Makanya kalau i'tikaf jangan bawa kasur, Bu. Tempat tidur pindah gitu kan. Kasur, bantal, selimut pindah ke masjid semua. Maaf, bukan berarti larangannya sifatnya mutlak, tidak. Karena kondisi masjid kan berbeda-beda. Ya. Jangan sampai membawa yang terlampau nyaman yang membuat kita keluar sesungguhnya dari niat utama untuk fokus ibadah. Balik ke sini. Nah, kalimat itu dibacakan kapan? Suasananya dibawa saat sholat. Kalimatnya dibaca setelah salam dalam 2 rakaat pertama. Jadi begitu kita takbir, itu yang diharapkan apa? Satu, sholat malam ini satu yang diharapkan. Jangan minta dunia. Terlalu kecil dunia itu. Sebab kalau yang ini yang diminta, semua dikasih. Jadi ketika Anda meminta dengan kalimat ini, Allah ridha, kalau sudah ridha semua dikasih. Orang tua kalau senang anak, dikasih nggak apa yang anak minta? Bu, yang nggak punya pun kan kadang kita minjem ya Bu. Saking pengen ngasihnya ke anak Pak. Karena ibu punya sifat rahim di dalamnya. Memberikan sesuatu dengan dalam. Itu sudah melekat pada Allah dengan sifat penciptanya. Allah sudah Allah ridha, dibuka semua aksesnya. Gitu. Apa yang diminta? Satu, taubat. Ini khusus nih sholat ini tuh untuk mohon ampunan Allah. Ingat dosa, sujud, ingat taubat, diurut satu-satu. Salah terhadap istri, salah terhadap suami, salah terhadap anak, salah terhadap orang tua, salah terhadap tetangga. Kan lumayan tuh panjang rakaatnya. Berapa rakaat? Belum kita bahas tuh. Baru kita bahas keutamanya dulu. Ya kan? Gitu. Jadi setiap 2 rakaat nanti salam, baca yang tadi untuk menguatkan apa yang dibangun di dalam kesempatan sholat tadi. Jadi misalnya saya siapkan nih sujud pertama, saya pengen minta ampunan Allah yang kadang-kadang ketika Allah panggil jarang saya datang dengan cepat. Banyak salah, banyak dosa, banyak melanggar hukumnya, nangis kita rakaat pertama. Rakaat kedua untuk orang tua kita, ayah ibu kita, sampai meninggal belum sempat minta maaf, belum sempat membalas budinya, sujud, nangis gitu. Minta ampunan Allah. Begitu selesai baca, Allahumma innaka afuwun. Itu baca itu dengan getaran yang tadi, itu beda rasanya. Karena itulah Nabi komen begini, kalau bacaan itu, au kama qala, lalu disambut malaikat dengan diaminkan, seketika langsung hilang semua dosanya. Seketika, semua dosanya. Ingat, tapi tolong ingat pesan ini ya. Yang hilang itu hanya dosa. Utang tetap harus dibayar. Dan catatan ini, itu yang mencatat itu ahli hadis. Memberikan syarah di bawahnya. Ini bukan dari saya untuk bercanda, bukan. Ahli hadis itu sampai detil. Di bawah sampai nulis begitu. Ya. Adapun yang dimaksud dalam keutamaan hadis ini adalah menggugurkan dosa, bukan menggugurkan utang. Itu ada kalimat itu. Tetap utang harus dibayar. Terima kasih ya Allah. Terus aku sudah hilang. Hei akhi, Allah saja menggugurkan dosa, masa engkau tidak bisa menggugurkan hutang? Bisa gitu kan? Nah, itu. Jelas keutamaannya? Paham ya? Jadi satu, keutamaan sholat ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Kebayang nggak begini? Maaf ya. Baru malam pertama Ramadan, kita sholat, lalu kita amalkan. Begitu 2 rakaat, belum selesai sampai tuntas. Begitu baca, taubat, sujud, baca doa ini, salam 2 rakaat, begitu dibaca, meninggal. Misal, itu paling indah. Paling indah. Ya, mau begitu? Nanti ya, pas Ramadan. Tunggu Bu, bentar lagi insya Allah. 2-3 hari lagi lah ke depan. Jelas ya? Ya saya tambahlah 10 menit lagi ya. Kita berhenti jam 10 kurang lebih. Ya kurangnya saya mohon maaf, ya lebihnya disesuaikan. Udah teknisnya sekarang. Kan belum ketemu. Ini sholatnya namanya sholat apa? Udah Allah alam itu gampang ya. Sholat malam, sholatul lail. Sekarang teknisnya.
teknisnya sebelum nanti ke doa. Doanya tadi sudah saya katakan, nanti yang kita bahas sifatnya. Saya ingin fokus supaya manfaat waktu kita sisanya. Secara teknis langsung hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. 749. Nanti tinggal dicek ya. Kalau nomornya beda karena beda cetakan atau ada ikhtisar, nanti rawinya yang meriwayatkannya. Namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di Al-Bukhari juga ada kalau nggak salah nomor hadis 990. Tapi yang paling jadi patokan yang agak detil di hadis Muslim riwayatnya, nomor hadis 749. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya buka kisahnya dulu supaya gampang. Jadi satu kali Ibnu Umar ini melihat ada seorang bertanya kepada Nabi mengonfirmasi tentang sifat sholat malam. Sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Ya, ini dipahami ulama, oh ini bukan khutbah Jumat nih, khutbah yang dimaksud kayak ngasih tausiah, nasihat ya. Kalau khutbah Jumat kan nggak bisa tanya. Izin Pak Utip, maksudnya tadi apa? Mungkin. Kan saya pernah ngisi Jumatan satu tempat, pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab maksudnya gitu ya, di daerah. Apakah kita masih beriman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Masih katanya. Ya udah. Itu kan ketidaktahuan nggak apa-apa gitu. Nah, ketika sedang mengisi khutbah itu atau tausiah, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana teknisnya salat malam itu?" Maka keluarlah kalimat ini. Salatul laili, salat malam itu. Ya, salatul laili, salat malam itu. Mathna, mathna. Engkau tunaikan mulai dengan 2 rakaat, lalu sambungkan terus dengan 2 rakaat. Di standar jumlah paling awal, standar yang paling awal kalau ingin tunaikan berapa rakaat? 2 rakaat. Salatul laili mathna, mathna. Teknis nih. Ada terkait waktu. Waktu dulu, ada terkait jumlah rakaat. Waktunya malam, tadi saya katakan malam itu dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Menjelang fajar itu waktunya disebut sahar namanya, sin ha ra. Saharun. Jamaknya disebut asharun. Ashar. Jelas? Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar disebut sahur. Kita kenal makan sahur. Nah, sahur itu asalnya bukan makan, tapi kegiatan yang dilakukan di waktu sahar. Karena kita makannya di waktu sahar, maka disebut makannya makan sahur. Kapan sahar itu tiba? Kurang lebih waktunya sekitar 15 sampai dengan 20 atau 30 menit sebelum subuh, sebelum fajar. Jadi kalau tadi misalnya 4.45, ya, jadi dari 4.15 itu sudah sahar. Maksudnya nanti kalau mau makan sahur, upayakan jangan terlalu jauh waktunya dari fajar. Dekatkan ke subuh. Sehingga barokahnya makin banyak. Itu yang dimaksud inna fis sahuri barakah. Di makan sahur itu ada keberkahan. Berkah utamanya, satu, memberikan energi. Kalau makannya jam 2, itu makan awal malam. Dini hari maksudnya. Nanti nahan laparnya makin banyak. Bukannya kan maghrib bisa jam 6. Kalau kita nahan dari jam 4 ini selesai 4.30, kan? Atau bahkan 4.40, ke maghrib jam 6, kan jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi kalau Anda mulai makan jam 2, lalu mulai menahan, makin lama durasi untuk menahan lapar dan hausnya. Jelas? Yang kedua, ketika dekat ke subuh, barokahnya apa? Badan kita segar menunaikan sholat. Gitu. Beda ketika sholat jam 2, ya, maaf, makan jam 2, itu pasti pengen tidur lagi. Tuh. Nanti bangun mepet. Kan? Nah ini seringkali demikian. Ya. Seringkali terjadi klasik yang seperti itu. Maka yang dimaksudkan, ba'da isya ini sudah lail sampai ke menjelang fajar di waktu sahar. Kalau kita tarik sekarang, misalnya 19.30 selesai sholat isya, sampai dengan pukul 4.15 misalnya. Ini potensi, silahkan. Mau ambil yang mana ditunaikannya, sholat malam di Ramadan itu. Beberapa sahabat memilih, dia tunaikan, tidur dulu, malam baru bangun. Supaya dirapel, begitu sudah selesai, langsung ke istighfar, langsung makan sebentar, langsung subuh lagi. Saking nikmatnya ibadah. Jadi sholatnya tengah malam. Ada beberapa ngambil kebijakan, termasuk di masanya Umar. Tidak semua bisa begitu. Maka Umar membuat standar pokok yang gampang, yang memudahkan bagi semua orang. Dasar hadisnya ini, kapan ditunaikannya? Langsung habis isya. Supaya termotivasi, kerjakan dengan berjamaah. Mengambil sanad pertama, karena Nabi pernah menunaikan itu, ya, terus bermakmum beberapa sahabat, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, makin banyak, dan Nabi tidak melarang itu.
Begitu hari selanjutnya, malam selanjutnya Nabi nggak ikut lagi, nggak ke situ maksudnya. Orang bertanya bingung, subuhnya Nabi keluar. Aku itu bukan yang nggak mau ngimamin, bukan terlarang jamaah bahasa kitanya. Kenapa? Khawatir Allah sangat menyukai amalan ini sehingga tarawih menjadi wajib. Dan aku tidak ingin membebani umatku. Itu intinya. Jadi tidak ada larangan sholat ini ditunaikan dengan berjamaah. Kalau ingin sendirian pun boleh, tidak ada masalah. Dari segi waktu, dari mulai ba'da isya. Pengen habis isya, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, jaga rawatibnya, alhamdulillah. Setelah itu langsung tunaikan qiyamul lailnya. Jelas sampai sini? Boleh kalau datang Pak, ada tugas di kantor, nggak bisa ditinggal, ya efeknya banyak misalnya, sempurnakan dulu itu. Pulang istirahat dulu, atur alarm. Ya, saya mau bangun jam 2 gitu kan. Alarm jam 1, 1:04, 1:30, kan? Seperti biasa, alarm 1 mematikan alarm, kedua, 3 siap-siap, terus bangunin istri supaya bisa disiapkan. Ya, misal ya. Nah, itu boleh, sah-sah saja secara teknis. Nah, rakaatnya begini. Mulai dengan berapa tadi? Nah, ini yang paling standar. 2. Tunaikan dulu. Setelah itu, selesai, langsung tadi baca doa tadi, lanjut lagi, berapa? Tambah 2. Setelah teknis rakaat. Terus Nabi nggak merinci, kalimatnya begini, masna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Kalau Anda khawatir ketika sedang sholat itu mendekati waktu fajar, bahkan bahasa hadisnya ada yang begini, yudrikakal fajru. Fajar akan segera datang, ya, menemuimu, maksudnya akan segera dekat, segeralah tutup dengan witir 1 rakaat. Nah, ini ada orang sholat dari ba'da isya, dua sampai menjelang fajar, terus 1 rakaat. Saya tanya, kira-kira berapa jumlah rakaatnya? Gak usah dikira-kira karena memang gak ada batasan. Jadi sholat malam yang dimaksud di sini gak ada batas utamanya. Silahkan, Anda mau 40 silahkan. Tutup witir 1. 36 silahkan tutup witir. Witirnya boleh 1, boleh 3, ada 5, ada 7, ada 9, ada 11, ada teknisnya. Jelas? Jadi dasar yang pertama jumlah rakaatnya tidak ada batasnya. Tapi kalau nanti nggak ada batas spesifik, standar dari batas ini tidak ada, orang mulai bingung. Kan nggak ada batasnya, 2 aja gitu kan. Yang penting ikhlas daripada 23 atau 11 nggak ikhlas gitu kan. Nah itu kalimat itu sudah menandakan tidak ikhlas. Ya. Maka harus dilihat, bagaimana melihatnya standar Nabi berapa? Dari sekian banyak itu kalau kita pengen ambil standar yang paling standarnya itu berapa gitu ya. Nah, maka kita rujuk. Kembali aja ke sini nih. Nanti hitungnya. 40, 17 tambah 12 berapa? 29. 40 kurangi 29 ketemu 11. Nah, 11 ini standar. Yang paling dasar. Paling standar. Di mana ditemukannya misalnya? Ya kita ambil misal di Abu Daud. Sunan Abu Daud. Kan yang Al-Bukhari tadi sudah, Muslim sudah. Kita ambil yang Abu Daud. Nomor hadis berapa? 1367. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kejadiannya di mana? Di rumah Sayyidah Maimunah. Sekarang tempatnya di mana? Bisa dilacak enggak? Bisa. Di gate Nabi. Di mana posisinya? Ini Zamzam. Ini Sofwa. Ini jalan ke Aziziyah. Ini Jabal Kubais sampai ujung. Ini Istana Raja. Ini CCTV pos. CCTV putih ngadap ke sini. Berpapasan pintu 26. Kalau masuk umroh langsung ke sini. Kemudian masuk, yang ini pintu 26 lurus ke sini. Dari lurus setelah ini, pintu 26, terus sampai ke sini, sampai ke ujung. Kan saya sering bilang ya, ada kipas angin. 35 jumlahnya. Nah, setelah ini, nanti ada gate Nabi di sini posisinya. Di sini ada jembatan, ini ada tiang lampu. Tiang lampu ini dulu rumahnya Abu Jahal. Kemudian ada gate Ali, kemudian ada gate Ali, kemudian di sini ada gate Salam, Babus Salam. Babus Salam. Nanti kalau tarik lurus ke sini, itu ketemu dengan rumahnya Nabi SAW dilahirkan. Baru di sini kemudian Bab Marwah. Ini depannya toilet dan seterusnya. Nah, di sini posisinya. Cuma di Islam yang ayatnya ada, hadisnya ada, orangnya dibuktikan secara biografi ditemukan, tempatnya ada, bisa dinaktilasi. Kalau dengan semua penjelasan ini belum yakin juga tentang kebenaran Islam, dengan cara apa lagi yang bisa diyakinkan? Oke? Kejadiannya di sini, dokumentasinya ini ada, periwayatnya ada, apa bunyi hadisnya? Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya di malam hari. Oke, pelan-pelan. Kadang beliau di pertengahan malam atau tambah sedikit atau kurang sedikit. Artinya bisa tengah-tengah patokannya. Kurang berarti kan ba'da isya, ya kan? Setelahnya juga berarti lewat tengah malam. Tetap ba'da isya menjelang ke fajar.
Maka apa yang dilakukan? Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Wa masaha biyadihi min athari naumih, kemudian menghilangkan bekas kantuknya dengan tangannya yang bersih. Faqara khawatima surah Ali Imran, maka beliau membaca akhir-akhir surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Fadhahaba ila syinin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, fatawadda, kemudian berwudu. Riwayat tambahan di Al-Bukhari disampaikan dari Jundub bin Junadah atau yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ditambahkan dengan sahabat yang utama juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma jami'an. Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Kemudian di dalam tempat tertutup itu, kalau kita tempat wudu, ada juga toilet ya, kalau mandi, kalau kemudian berjinabat, fatawaddo, beliau berwudu. Setelah itu, nah ini persiapan menunaikan salat. Maka aku berdiri di belakang Nabi dan Nabi menarik aku kemudian untuk sejajar dengannya. Ini menandakan kalau imam itu satu, kemudian makmumnya satu, maka makmum boleh sejajar dengan imam. Cuma posisi makmum di sebelah kanan. Jelas sampai sini? Baik. Lebih sedikit juga boleh berjarak. Jelas ya, nanti kalau bertambah tinggal ke belakang. Nah, hadis ini itu satu rangkaian yang sering terjadi itu, sebagian dipotong, yang lain nggak dijelaskan. Ya persis kayak ayat ini, inna sholata tanha. Nah, hafal tengahnya, awalnya tidak. Kan? Nah, persis begitu. Nah, itu belum selesai hadisnya. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat untuk pemanasan. Khafifatain namanya, warming up. Belum masuk ke sini. Jadi ada sholat untuk pembuka supaya satu menyelaraskan raga kita, supaya terbiasa darah enak mengalir sebelum ditunaikan sholat ininya. Namanya khafifatain. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, tidak membaca iftitah, langsung Al-Fatihah, tidak pakai surat yang lain. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai waladdallin. Amin, langsung rukuk. Demikian rakaat kedua, salam. Itu khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Jelas? Maka setelah itu memulailah beliau kemudian sholat. Berapa ditunaikannya? Sholli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Tsumma yusolli rakaatain, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 2. Tsumma yutiru wahidah, kemudian 1. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10 plus 1 berapa? 11. Nah ini yang standarnya. Yang menyaksikan keluarga terdekat Nabi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jelas sampai sini? Baik. Oke, ada lagi bisa pola 11 ini dengan menggunakan pendekatan 4-4-3. Ya, nggak ada kaitan dengan formulasi Pep Guardiola membawa Manchester City, tidak ada hubungan, ataupun kepindahan Mbappe ke Real Madrid, tidak ada. 4-4-3 yang dimaksudkan di sini Al-Bukhari nomor hadis 2010. Ketika beberapa sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat salat malamnya Nabi, maka dijawab oleh beliau, la tas'ala antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya tentang panjang dan bagusnya salat beliau. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli talatah. Beliau salat 4 rakaat, kemudian 4, kemudian 3. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Walaupun di sini ada khilaf sedikit. Khilafnya apa? Khilaf itu perbedaan pendapat. Bukan khilaf bahasa kita yang lupa. Saya khilaf, maafkan saya gitu ya. Itu khilaf itu beda pendapat. Ulama ada yang menilai begini, ini yang dimaksud salat witir. Witir bagian paling panjang. Karena witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu ada teknisnya. Ya, kalau 1 langsung, kalau 3 nanti ada yang membagi kepada 2 bagian. Tapi keduanya yang 2 disebut syafa', genapnya. Yang 1 nanti baru witirnya. Ya, kalau 5 itu mesti disambung sampai selesai. Ya. Kalau 7 itu bisa berhenti sampai 6 baru 1. Kalau 9 demikian, berhenti 8 baru 1. 11 bisa 4 kemudian 3. Paham sampai sini? Jadi ada yang memahami ini witir, ada yang memahami ini adalah salat malamnya Nabi. Kan sifat salat malam itu ada 3. Qiyamul lail, tahajud, kemudian satu lagi witir. Ketiga-tiganya salat malam. Tapi yang dilihat, di highlight itu jumlah rakaat. Artinya salat malam jenis apapun bisa 11 rakaat standarnya. Paham begitu? Jelas ya? Apa dalilnya bahwa 11 rakaat standar? Dikonfirmasi dalam hadisnya tadi yang Sunan Abu Daud. Nah, yang jadi standar bukan cuma jumlah rakaatnya, jumlah bacaannya. Maksudnya ayatnya. Apa yang dibaca Nabi dalam 11 rakaat itu? Maka penasaran sahabat yang tadi tanya ke Sayyidah Aisyah, ikutlah kemudian di belakang Nabi sholat, kesempatan berikutnya. Begitu sholat di belakang Nabi, perhatikan baik-baik. Ternyata rakaat pertamanya adalah saat didengar 100 ayat Al-Baqarah. Mulailah kemudian merasa bimbang, para makmum. Ternyata ketika Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud merasa akan ruku, Nabi lanjutkan sampai selesai Al-Baqarah. 286 ayat. Ketika menyimpulkan akan ruku, ternyata alif lam mim lagi. Masuk Ali Imran, 200 ayat, sampai selesai. Ketika menyimpulkan akan ruku, ternyata masuk An-Nisa sampai 176 ayat. Tuntas semua. 5 juz 4 halaman. Pantasan kakinya sampai bengkak-bengkak gitu kan. Padahal seorang nabi yang luar biasa dan santai. Afala akunu abdan syakur. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Seorang nabi, rasul, ya tingkat paling tinggi dipuji Allah, salatnya 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Maka sahabat ini besoknya tidak ikutan lagi.
Semuanya menyimpulkan nggak bisa ini. Ini yang pakai dhammah susah diikutin, rafa terlalu tinggi. Ya, terlalu banyak, terlalu tinggi. Ya, maka mulai berpencar tuh. Ya, ya kita kan umat yang termasuk demikian itu kan. Ya, tapi tetap ikhlas dalam menunaikan. Buktinya bacanya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi standarnya 5 juz 4 halaman. 1 rakaat. Ya. Rakaat pertama, nanti setelah itu makin ringan, makin turun, bukan makin banyak. Sifatnya makin turun. Rakaat keduanya 4 juz, tiganya 3 juz, dan seterusnya. Terus turun. Jadi awalnya diperlama dulu, mumpung masih bisa kuat berdiri semangatnya. Diperbanyak, sifatnya begitu. Nah, berapa rakaat tadi jumlah totalnya? 11 kan? Nah, bukan 11 kali 5, bukan. Ngitungnya bukan begini. Rakaat pertama 5 juz, kedua turun 4 juz, tiga turun berapa, lebih ringan lagi. Itu belum apa-apa. Yang paling luar biasa itu ketika ruku, lama rukunya sama dengan lama berdirinya. Ayo ikutin. Gitu kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Eranya Abu Bakar, masih banyak yang bisa bertahan. Tapi begitu masuk era Umar, Umar melihat, ini sudah perluasan Islam udah kemana-mana. Persia udah Muslim. Nyebrang udah ke Afrika. Udah luas. Dan semakin meluas, karakteristik umat Islam semakin beda-beda. Apalagi ketika akan mendekati tanda kiamat. Taat semakin menurun, maksiat semakin banyak. Ya, apalagi nanti kalau kita ngaji hadis lebih dalam, ada sifat online dalam hadis Nabi. Tandanya taqarrubul aswaq, terjadi percepatan digital saat pasar itu mudah diakses. Dulu berangkat ke pasar pakai ojek, ya, atau pakai motor, pakai mobil, angkot, sekarang klik datang kan. Itu di hadisnya ada. Ada. Taqarrubuz zaman, waktu terasa cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari. Dan saat itu terjadi banyak manipulasinya. Yantasyirul kadzib dan tasyirul fitan. Fitnahnya banyak, manipulasinya banyak, dan rata-rata serba online. Dulu judinya offline, sekarang judinya online. Bahkan Zeus ikutan judi sekarang. Itu ya. Saya tuh kalau ke pesantren pas di jalanan suka bingung, ini kenapa Spiderman ikutan minta-minta gitu. Sekarang ada Transformer minta-minta di jalan, ya, udah macam-macam ininya. Yang saya maksudkan adalah masa serba berubah sehingga ketahanan untuk ibadah itu menurun. Kemampuan untuk berdiri di belakang imam. Kalau mau cek boleh malam pertama saya imamin 5 juz. Misal gitu kan. Untuk ngecek aja kira-kira begitu saya nengok berapa yang bisa gitu kan. Nah, di masa Umar itu udah kepikiran. Karena itu Umar berpikir cerdas. Jenius. Lihat hadis pertama. Berapa standarnya? 2. Lalu berapa? 2. Ada batas nggak? Nggak ada batas. Umar berpikir gimana caranya bacaannya, kualitasnya tetap sama, tapi berdirinya terasa ringan. Akhirnya dari 11, setiap 1 rakaat dibagi 2 oleh Umar. Antum di situ aja. Enggak usah. Biar saya dihisapnya enak gitu. 11. Lihat pecah. Setiap 1 dibagi 2. 1, jadi 2 kan? Kalau ini kita pecah terus, jadi 10 plus 1 kan? Ini kan witirnya kan? Ini sampai 10 kan paling gampang kali 2 aja kan? Karena setiap 1 kan dibagi 2. Kan? 10 kali 2 berapa? 20. Ini tambahkan, bagi 2 lagi. Kan ini panjang juga bacaannya. Ya kan? Dipecah lagi 2. Berarti 1. Tambah lagi berapa? 2 lagi kan? Ya, maksudnya 1 rakaat, setiap 1 rakaat dijadikan 2 rakaat. Apa motivasinya? Supaya yang panjang dibagi, yang 5 juz bagi 2. Sehingga bisa ditunaikan 2,5 juz, 2,5 juz. Jelas gak? Jadi yang tadinya ditunaikannya ini 5 juz 1 rakaat, sekarang dijadiin 2 rakaat. Paham? Sampai akhirnya, paling gampangnya kan 11. Kali 2 berapa? 22. Pecahannya begini, 22 rakaat plus witirnya 1. Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi 23 itu bukan untuk dipertentangkan 23 apa 11, 23 apa 11, gak ada hubungannya. Bukan. Motifnya asalnya untuk meringankan berdiri itu supaya tidak terasa terlampau pegal, tapi jumlah rakaatnya itu diperbanyak, bacaannya tetap. Ada yang gak kuat sampai 23, dia tambah sampai 39. Motivasinya apa? Pengen ngikutin Nabi semampu apa saya. Gak ada kaitan dengan perdebatan, dengan ormas, gak ada. 23 tuh, NU tuh. 11 Muhammadiyah tuh. 11-nya berapa? 443 Persis tuh. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Semuanya Alhamdulillah. Ya kan? Yang 23, Alhamdulillah. Yang 11, Alhamdulillah. Yang salah, yang... Nah, itu juga belum tentu disimpulkan demikian. Bisa jadi sedang head. Ya kan? Ya kan? Dan hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? 11. Tapi baik 11 ataupun 23 punya sifat yang sama. Apa sifat yang sama itu? Saya akhiri
Satu, tunaikan dengan sifat taubat tadi sehingga menenangkan kepada jiwa. Rohnya tenang. Sesuatu yang menenangkan roh disebut tarwihah. Apa namanya? Tarwihatun. Kalau kita mengerjakan pekerjaan sekali sholat, hati kita tenang, roh kita tenang. Itu tarwihah. Kalau berkali-kali kita kerjakan, 11 kita kerjakan, 23 kita kerjakan, sampai betul-betul tenang. Banyak sekali rakaatnya, maka dijamakkan menjadi tarawih. Di tarawih itu asalnya sifatnya. Nama sholatnya Qiyamul Lail, Qiyam Ramadan. Sifatnya disebut tarawih. Kenapa dipopulerkan nama tarawihnya sampai disebut sholat tarawih? Untuk memberikan kesan, kalau menunaikan sholat ini, satu, jangan buru-buru. Tunaikan yang tenang. Yang kedua, ini parameter keberhasilan. Berhasilnya kita menunaikan sholat ini, ketika sholat dan pulang ada perbedaan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang bagus, keluar itu bersikap mulia. Karena dosa diampuni. Yang tenang tunaikan. Amin. Ya, karena saya bingung, yang 11 hampir 1 jam, yang 23 ada yang 7 menit gitu kan. Nggak bingung. Tapi kan kita sudah hatam. Iya, gitu kan. Hatam, alhamdulillah. Tapi sifat tarawehnya pasti terjaga. Jelas sampai sini? Oke, yang tenang, nggak usah senggol-senggolan, nggak usah kenceng-kencengan. Belum mulad dolin sudah amin, gitu kan? Ya, belum selesai imam sudah batuk. Ya, kalau memang nggak kuat mundur sedikit, istirahat dulu. Nggak usah batuk-batuk, tenang aja. Nggak usah berdehem, nggak ada yang dicari. Mundur, duduk istirahat, diam, udah, tenang. Ya, kira-kira nanti sudah mendekat takbir lagi gitu kan? Cuman kualitas agak menurun. Itu ya seperti ilmu, al-ilmu nurun, kualitasnya agak menurun. Itu asalnya kan ilmu itu cahaya kan, cuman karena kurang fokus jadi nurun. Nah, jadi itu yang kita optimalkan. Ini 1 dari 5 tadi kurikulum yang kita tulis di awal. Baru bahas 1. Belum Quran, kan? Belum taubat bacaannya gimana, doanya apa yang paling ampuh, ada rahasianya. Cuman waktunya habis. Terserah mau ya, saya udah tambah lagi 10 menit. Ada hak yang lain lagi yang harus saya sampaikan.